Tapi saya dari Indonesia, tepatnya dari Pekanbaru. Tapi soon saya akan pindah ke Jakarta. Wow. Kenapa? Seperti founder cakap, kantor kita yang Indonesia itu bulan Desember sudah mau buka. So saya pakai itu kesempatan untuk cepat-cepat ambil itu peluang. Jangan sampai seperti mentor TY bilang, sampai tetangga kita semua udah tahu ini Aurora, kita baru mau pindah. Indonesia marketnya sangat luas. So kalau kita tidak jalankan saat ini, kita tidak buka mulut, tidak sharing ke orang yang kita kenal, kita sharing saja, kita tidak perlu tahu dia itu bisa atau tidak, kita sharing saja. Nah, dengan seperti itu kita tanpa kita sadari kita bisa dapat orang yang tidak kita duga, seperti yang Lily lakukan hari ini. Jadi Lily kenal Aurora 3 tahun lalu, sebenarnya Lily tidak ada niat mau jalankan. Sama seperti hari ini, kita ketemu orang, kita tidak perlu tanya dia, kamu mau member tak? Tidak perlu tanya. Kalau tanya saya waktu 3 tahun lalu, kamu mau member tak? Saya pasti bilang tidak. Tapi orang yang sign up saya, langsung dia sign up, terus dia pastikan saya pakai bagus, lalu dia bilang peluang bisnisnya 139. Dari situ namanya kita perlu yang lakukan 3S seperti yang upline kita ajarkan. Jadi 3S, setiap ketemu orang, saya hari ini ada sampai seperti ini karena hanya melakukan hal basic saja, yaitu 3S. Jadi ketemu orang, 3S ini perlu, yaitu sharing. Sharing apa? Filing habis itu testimoni. Sharing apa lagi? Peluang 139, lalu success story. 4 ini perlu. Mau orang itu ada peluang bisa atau tidak, kita mesti cerita saja. Kita lakukan aja, tidak perlu jadi tukang ramal. Oh ini bisa, oh ini tidak perlu jadi tukang ramal. Kita kasih tahu saja. So waktu itu mereka kasih tahu itu peluang. Saya yang tadinya hanya berharap pakai celana ini hanya buat langsing. Tidak ada pakai berniat untuk jalankan, tapi begitu ada 139 dalam pikiran saya, namanya seorang wanita yang waktu itu COVID, MCO, hanya di rumah saja, tidak bisa keluar. Dalam pikiran saya orang yang mau cari income tambahan. So, kalau begitu jual satu celana bisa dapat berapa? Dalam pikiran saya langsung seperti itu. Jadi begitu dikasih 139, saya langsung, oke, saya langsung kerjakan. Langsung dalam waktu itu ambasador berturut-turut 4 bulan dapat 1 tiket, jalan-jalan sampai sekarang. Heart saya nggak pernah berhenti, nggak pernah berkurang. Ya seperti itu saja lakukannya dari 3 tahun lalu sampai sekarang melakukan hal yang sama saja. Cuma 1 tahun belakangan cara jalankan kita sudah berubah. Dulu MCO kita hanya di rumah saja. Nah, setelah itu kita sudah boleh keluar. Saya mau terima kasih kepada saya punya mentor lah, salah satunya mentor TY, Datin Joyce, yang telah mau datang ke Indonesia, yang mengajarkan saya bagaimana melakukan field work. Nah, dari situ saya baru tahu mengerti bagaimana cara kerja lapangan. Kalau tidak, saya tidak tahu sama sekali. So, dari beliau datang, waktu itu saya ingat 2 tahun lalu beliau datang, saya baru tahu mengerti harus ke kota-kota lah, melakukan hal yang sama seperti yang mereka ajarkan. Dari situ saya 1 tahun terakhir, mentor TY juga lah di grup, dia suruh apa kita buat, yang waktu itu TikTok. TikTok dia buat, saya buat 1 tahun, sampai sekarang bulan Mei ini 1 tahun TikTok meledak. Jaringan saya langsung juga berkembang lah. Tapi bulan kemarin saya melakukan income tertinggi di BI, itu sama sekali bisa dibilang dalam setahun saya melakukan TikTok. Bulan kemarin adalah saya jarang sekali lakukan itu TikTok. Bisa dilihat postingan saya hampir tak ada. Tapi apa yang saya lakukan? Dulu waktu FYP saya berusaha memaksa diri, 1 hari saya harus bisa ada closing 10 celana, ketemu new member harus ada 10. Saya paksa diri sendiri. Tapi akhirnya saya capek. Waktu itu saya sampai tak mau keluar rumah. Review sama mentor TY, dia bilang mesti field work. Akhirnya saya dengarlah, saya keluar lagi. Tapi apa yang beliau lakukan, nasihat, itu benar-benar berkembang lah. Dari situ perubahan dalam jaringan saya berkembang. Karena pada saat kita melakukan field work, kita ada ketemu itu orang, ada rasa. Saya berusaha untuk dekat dia, bagaimana dia dekat dengan saya. 2-3 hari di satu tempat, saya jadi bisa dekat sama itu orang. Dari situ saya mulai. Saya mau dapatkan dia punya hati, dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Nah, dari situ 1 bulan Juni kemarin, saya tidak melakukan TikTok itu. Paling adalah orang yang chat saya 1-2, saya balas.
Selebihnya saya pastikan orang di bawah saya yang melakukan hal yang saya lakukan. Mereka yang closing seperti yang di grup dilihat itu mentari timnya itu semuanya mentari itu CCTV saya yang udah 3 tahun. Iya. Percaya nggak? Jadi waktu saya kenal Aurora, dia pertama beli Aurora karena buat neneknya. Jadi saya mau ngajak dia gabung, pun dia tertarik. Dia anggap, oh ini jualan. Pikiran orang terhadap MLM, dia bilang, ini jualan. Karena dia sudah negatif. Kita pun mungkin dihindari karena MLM kan. Nah, tapi waktu itu tahun berikutnya saya kadang udah lama nggak ke rumah dia karena dia adalah anak tante saya. Itu sebenarnya BE family. Itu semua adalah sepupu saya. Itu sepupu saya semuanya. Jadi udah BE family lah. Makanya kita kalau mau cari orang jangan cari yang jauh-jauh. Cari yang orang di samping kita. Adik kita, sepupu kita sudah belum kita kasih tahu ini Aurora. Karena apa? Karena kita sudah tahu sudah dekat ada rasa. So mau bawa mereka untuk dengar kita, ikut kita itu jauh lebih gampang daripada kamu name listing, kamu cari orang yang paling susah, kamu mau dia dengar kita pun susah. Apalagi ini MLM dia paling hebat, saya nak rekrut dia. So dia ini aja di pikiran dia aja udah banyak strategi marketing plan dari perusahaan lain. Kamu nak bersihkan tuh sangat susah. So kita cari yang polos-polos saja. Tim ada Mentari, ada Lisa, itu mereka ada Yuli, ada Fanny. So mereka apa? Mereka orang yang fresh, yang masih putih, yang begitu antusias. Kita bilang ini ada income-nya, saya kasih lihat income saya segini. Cici aja bisa. Lili itu siapa? Lili aja bisa. Oke, saya masih bisa. Kita tinggal semangatin mereka, yakinkan mereka bahwa mereka bisa. Nah, begitu dia, waktu saya ajak dia, income saya masih 50 juga, dia masih belum mau, si Mentari. Habis itu, waktu income saya udah 200 juta setiap bulan, saya ajak dia ke rumah saya, sebenarnya dia mau prospek saya untuk masuk, dia punya insurance. Sebelum dia masuk rumah, karena saya semangat saya lebih besar dari dia. Begitu dia masuk, saya sudah ngomong duluan, dia tidak bisa buka mulut. Dia langsung terdiam. Waktu saya ngobrol, saya benar-benar ngomong heart to heart lah sama dia. Saya tahu kehidupan dia, saya tahu keluarga dia, saya tahu bagaimana dia dengan suaminya, semua saya tahu. Lalu saya masuk ke dalam, saya buka apakah dia mau hanya kehidupannya seperti itu saja. Kebetulan dia sama suaminya beda tempat tinggal. Suaminya di Singapura, dia di sana. So dia udah 7 tahun seperti itu. Maksud sini. Saya mau kasih tahu kamu mau sampai kapan begini. Oke, saya kasih tahu dia. Kamu mau sampai kapan seperti ini? Saya benar-benar dia ke rumah saya kasih tahu, kamu mau sampai kapan seperti ini? Kamu mau yang namanya keluarga itu suami di mana, istri di mana, anak di sana. Terus kamu kayak gini, kita sebagai istri kadang nggak perlu tunggu kita menikah ke laki-laki. Jangan berpikir kalau saja saya berpikir menikah saja sama orang kaya, lalu diri kita serahkan langsung semua, tak mau tahu lagi. Kita tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya kebetulan pasangan kita belum bisa punya kemampuan itu untuk membawa kita ke yang lebih baik, kalau dia punya peluang, saya bilang kenapa kamu yang mulai? Bisa jadi nanti kamu yang bawa suami kamu ke tempat kamu. Nah, dari situ dia mulailah, terus dia juga bercita-cita bagaimana memberikan mama, papa yang jadi ekonomi buat keluarga yang jauh lebih baik. Dari situ saya tangkap dia itu, saya bilang kamu pegang itu, karena dia menjalankan BI itu, kata orang muda 3S saja katanya gampang, basic, tapi pada saat kita menjalankan sebenarnya tidak segampang itu. Bisa nangis-nangis juga. Kadang saya pulang habis free work, saya pulang ke hotel, saya nangis-nangis sendiri. Kadang saya telepon Tim Joyce lah, kadang saya sudahlah tidak telepon siapa-siapa. Ada momen itu, tapi besoknya saya bisa hot lagi. Kenapa? Karena saya tahu apa yang mau saya capai. Jadi saya bilang dulu, kamu pegang itu apa impian kamu. So pada saat kamu mau mulai langkah masuk ke dalam ini, kamu tidak akan berhenti. Karena tidak semulus yang kamu kira. Memang gampang lah, yang penting kita tetap melakukan seperti yang mentor-mentor ajarkan lah, tapi kita tetap tahu, pegang kita punya impian. Jalan sudah benar, perusahaan sudah benar, sini semua sudah oke, kebudayaan BI sangat bagus sekali. Kamu cuma perlu rajin, paksakan diri, ikut saja, fight selagi masih muda. Saya bilang kita masih muda, toh nggak ngapa-ngapain, ya udah fight aja gila-gila. Seperti itu.
Ada yang mau ditanya? Saya nak panggil ini Mentari. Ya, bagaimana rangkaiannya di bulan pertama